cara mendapatkan ketenangan. Mudah diingatkan? 4 cara mendapatkan ketenangan. Sekarang banyak orang risau dengan dunia ini. Akhirnya untuk mencari ketenangan dimakannya pil anjing gila. Semua sekarang orang sedang takut. Yang kuliah takut tak lulus, yang sudah lulus takut tak kerja, yang udah kerja takut tak nikah, yang udah nikah takut tak bisa nikah sekali lagi. Ibu jangan dulu tersinggung, suatu istrinya meninggal. Dia mau marahan. Maka untuk mendatangkan ketenangan, inilah dia judul ceramah ini. 4 jurus mendatangkan ketenangan. Yang pertama, bagaimana supaya kita ini tenang? Jurus yang pertama adalah wudhu. Apa namanya? Wudhu. Sekarang yang diurus orang bukan wudhu, nasi wudhu. Wudhu. Makanya tadi ketika saya sampai di ruangan kantor Pak Kalapas, yang saya tanya, mana toilet? Kalau saya nanya toilet, disangka orang saya mau kencing. Enggak, saya mau berwudu. Tapi sebelum wudu itu kencing dulu. Makanya tak masuk akal ceramah Ustadz ini. Bagaimana pula wudu bisa menenangkan? Ketenangan itu letaknya di mana? Di hati. Yang memasukkan ketenangan ke hati itu siapa? Allah. Allah memasukkan ketenangan kalau orang itu berwudu. Makanya wudu dulu. Sah tak sholat kalau tak berwudu? Tidak. Haji kalau tak berwudu? Tidak sah, karena rukun haji ada tawaf, tidak sah tawaf kalau tidak ada wudu. Oleh sebab itu maka wudu. Ustaz, gimana kalau dia berwudu tapi tak mandi wajib? Bongak lu. Mandi lah dulu. Mandi. Tapi bagi yang tak bisa mandi, maka bisa digantikan dengan tayamum. Tapi kita kaji wudhu dulu. Nah, wudhu yang pertama, ambil air, masukkan ke mulut, namanya madmadah. Yang kedua, sekaligus ke hidung. Masukkan ke hidung, tarik. Insya Allah yang flu-flu, yang pilek-pilek hilang. Tak percaya? Nanti ambil air. Sekarang bisa ambil air, masukkan, tarik kuat. Sakit Pak Ustaz? Iyalah, sakit. Masuk. Maka dengan menarik air ke otak itu membantu oksigen naik ke otak. Ini darah ini menyembur dari jantung. Coba rasa jantung sebelah kiri. Berdegup kan? Yang tak berdegup kasih tahu. Kain kapan siap dah. Jantung ini berdegup, yang disemburkannya ke otak ini oksigen. Oksigen itu dibawa darah. Kalau darah ini tidak sempurna, tersumbat dia karena banyak gula, namanya diabetes mellitus. Atau banyak lemaknya, namanya kolesterol. Maka terhalang dia sampai ke otak, kurang cairan naik ke otak, itulah disebut dengan stroke ringan. Saya sangka macam mau hujan, rupanya ada kamera di atas. Maka dibantu, kita pun segar. Makanya di restoran-restoran orang kaya-kaya yang hebat-hebat, yang mewah-mewah, yang mahal-mahal, ada di situ wastafel. Untuk apa? Sebelum makan cuci muka dulu. Kita pun kalau naik pesawat itu dikasih sama pramugari ada anduk kecil berasap. Bagi yang pertama kali disangkanya roti, dikunyahnya anduk. Padahal anduk kecil itu untuk cuci tangan. Anduk kecil yang berasap itu untuk cuci tangan, cuci muka. Rupanya orang-orang kaya itu cuci mukanya pakai anduk ya. Nah, maka kita pun diajarkan setelah bersih mulut, bersih hidung, bersih muka. Yang dibasuh muka ini mana? Sejengkal ke samping, sejengkal ke atas. Telinga dari paku kiri ke paku kanan. Ini dia paku. Yang telinganya tak berpaku, agak-agak aja. Dari ujung dagu sampai batas rambut di atas. Batas rambut yang normal. Kalau ada batasnya di sini, jangan keluar satu sampai cuma. Nah, basuh. Habis itu tangan sampai ke siku. Habis tangan sampai ke siku, usap kepala. Usap kepala sedikit aja, sah.
usap kepala semuanya sah. Habis itu telinga. Ini banyak juga orang berwudu nih, dibasahnya gini-gini telinga. Kan begitu, dibasahkan, masuk ke dalam. Jadi telinga itu bersih. Ini kadang ada orang ganteng, tengok telinga.